Shalom keluarga damai. Minggu ini 15 Agustus 2021 dalam rangka bulan misi akan dilayani oleh Pendeta Andreas Catur Usmantono dengan tema Roti yang Menyelamatkan. Mari kita memasuki saat hening untuk memulai ibadah kita. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mengawali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang terkasih, kita saat ini sekalipun secara virtual, tetapi Tuhan masih memberikan anugerah kesempatan kita dipersekutukan bersama dengan saudara-saudara seiman yang lain sebagai tubuh Kristus untuk menikmati anugerah Tuhan, Yesus Kristus, Sang Roti hidup yang menyelamatkan. Mari kita akan menyiapkan hati memuji Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita menyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita akan merendahkan hati kita. Kita akan mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, sekaligus kita juga mohon Allah Roh Kudus untuk memberkati kita di dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang kepadamu. Dengan segala kerendahan hati kami mengaku dosa kami. Jikalau selama ini di dalam satu minggu khususnya, ketika kami menjalani hari-hari hidup kami, di tengah keluarga kami, di tengah pekerjaan kami, di tengah aktivitas kami telah berdosa di hadapan Tuhan, di mana kami tidak mencerminkan sebagai orang yang telah menerima Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Karena melalui perkataan kami
Betapa mudah kami ini menjadi batu sandungan bagi orang di sekitar kami. Melalui sikap dan perbuatan kami, orang lain tidak melihat Kristus. Sang roti hidup yang sudah menyelamatkan kami itu nampak di dalam keseharian kami. Maka itu ya Bapa, ampuni dosa kami, supaya melalui hidup kami, melalui anugerah pengampunan-Mu, kami dibawa untuk masuk menjadi orang-orang yang menjalankan misi Tuhan di tengah dunia, di tengah kondisi pandemi ini. Inilah kami ya Bapa, ampunilah dosa kami. Dan jikalau sebentar kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Allah Roh Kudus yang akan mengurapi setiap kami, sehingga pikiran kami, hati kami, perasaan kami, kehendak kami boleh tunduk di bawah otoritas kebenaran firman-Mu, supaya kami mengerti dengan saksama akan apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kami. Demikian juga kami dengan kuasa Tuhan melakukan apa yang kami mengerti dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Roti Hidup yang menyelamatkan itu, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita akan menyiapkan hati, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-6, ayat 51 sampai 58. Saya akan membacakan bagi jemaat sekalian. Demikian firman Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Jemaat yang terkasih, tema yang akan kita renungkan bersama adalah roti yang menyelamatkan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ketika berbicara tentang roti yang hidup, menarik sekali karena di dalam Alkitab terjemahan King James Version dipakai kata the living bread. Satu penggambaran mengenai identitas tentang Yesus yang mungkin pada zaman itu tidak lazim. Bahkan di dalam kepercayaan atau agama-agama pun tidak ada yang pernah menyebutkan hal itu. Tetapi Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa akulah roti yang telah turun dari sorga. Roti di sini itu berbicara tentang dimensi rohani. Karena di dalam bahasa aslinya, kata roti di sini yang dikaitkan dengan roti hidup, itu memiliki pengertian roti hidup, hidup yang kekal. Bukan hanya hidup dalam tempo waktu tertentu, tetapi hidup yang selama-lamanya. Mengapa Yesus berani mengklaim demikian? Apalagi dia menegaskan akulah roti hidup yang datang dari sorga. Tidak ada seorang pun yang berani mengklaim dirinya sebagaimana Yesus. Sebab memang dia adalah dari sorga.
Dan ini yang tidak bisa dimengerti oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Sehingga mereka bertengkar satu dengan yang lain. Bagaimana mungkin itu bisa? Jemaat yang terkasih, berbicara tentang roti hidup yang ditegaskan oleh Yesus ini. Mengingatkan kita di dalam peristiwa penciptaan. Di mana Adam, manusia pertama, ketika dicipta itu dari tanah. Tidak ada sesuatu yang hidup di sana. Tetapi setelah Allah menghembuskan rohnya, baru kehidupan itu terjadi. Itu berarti di dalam kehidupan Adam sebagai manusia, bukan hanya di dalam dimensi jasmani, bukan hanya di dalam dimensi jiwani, tetapi juga sekaligus di dalam dimensi rohani, di mana yang membuat manusia hidup itu adalah Allah yang maha hidup. Allah sebagai sumber hidup itu yang memberikan hidupnya untuk manusia. Nah, ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, firman Tuhan katakan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dengan kata lain, manusia kehilangan hidup yang dari Allah itu. Maka untuk manusia bisa kembali kepada fitrahnya, kembali pada hakikatnya, yaitu bukan hanya dimensi jasmani, jiwani, tetapi juga sekaligus yang rohani, maka Allah yang mencipta manusia dari awal itu datang kembali kepada manusia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Jadi mengapa Tuhan Yesus sangat berkepentingan menegaskan akulah roti hidup yang datang dari sorga. Sorga yang kekal. Dia datang dari yang kekal kepada manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Karena manusia yang sudah jatuh di dalam dosa mengalami kelaparan secara rohani. Kelaparan yang tidak bisa dipenuhi oleh apapun juga di dalam dunia ini. Selain daripada yang mencipta manusia, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam keberdosaan, manusia sudah mengalami kerusakan secara total. John Calvin menuliskan, total depravity. Sekalipun manusia ini pandai, tetapi ada kerusakan secara rohani di dalam dirinya. Maka seringkali dengan kepandaiannya, manusia itu semakin tidak terkendali. Kenapa? Karena dimensi rohaninya tidak ada lagi yang baik. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Maka itu ketika kita merenungkan tema roti yang menyelamatkan, roti yang seperti apa? Yaitu roti di dalam Yesus Kristus. Maka itu kalau Kristus menegaskan akulah roti hidup yang datang dari surga. Roti yang menyelamatkan itulah roti yang datang dari kekekalan. Dia yang kekal datang ke dalam manusia, kehidupan manusia yang tidak kekal itu karena dosa. Maka itu dia datang supaya manusia yang mengalami kelaparan rohani ini ketika percaya kepada Yesus Kristus itu dipuaskan. Tidak lagi mengalami kelaparan rohani. Jemaat Tuhan, saya teringat peristiwa percakapan di mana perjumpaan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Saudara, perempuan Samaria dikatakan ketika mengambil air di sumur itu, lalu Yesus menegaskan, menawarkan tentang minum sumber air kehidupan. Maka perempuan Samaria ini ketika percaya kepada Tuhan Yesus, sang roti dari sorga itu, hidupnya dipulihkan. Dia yang sebelumnya mengalami kelaparan secara rohani. Maka itu tidak heran kalau perempuan Samaria ini memiliki 1 laki-laki, 2 laki-laki, sampai 5 laki-laki. Itu yang terhitung. Karena dia merasa bahwa melalui laki-laki itu, dia bisa dipuaskan. Sampai 5. Dan ketika Yesus menanyakan, ajaklah suamimu datang ke sini. Yesus tahu bahwa tidak cukup 5 laki-laki yang bisa memuaskan hidup perempuan Samaria ini. Dengan kata lain, saudara, kerusakan, kelaparan secara rohani itu tidak bisa dipuaskan dengan apapun juga di dalam dunia ini. Selain daripada
Tuhan yang datang memenuhi kehidupan hati setiap orang yang percaya. Maka itu kita bisa melihat perubahan kehidupan perempuan Samaria itu, bukan? Dari yang lapar rohani, ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia menerima Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Roti hidup itu, hidupnya dipuaskan, hidupnya diubahkan. Lalu hidupnya dia tidak mencari kepuasan dari hal-hal duniawi. Dia menceritakan tentang Yesus, apa yang sudah diperbuat oleh Yesus di dalam hidupnya. Dan ini terkait bulan Agustus ini, gereja kita mencanangkan sebagai bulan misi, bukan? Bukan kebetulan jikalau pada saat ini jemaat kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kenapa kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus, Sang Roti yang hidup itu, yang menyelamatkan itu, supaya melalui hidup saudara dan saya, Tuhan mau pakai. Karena banyak orang yang saat ini sedang mengalami kelaparan rohani. Mereka sedang mencari pemenuhan atas dunia ini, tetapi mereka tidak pernah mendapatkannya. Maka itu kenapa kita pada saat ini masih diizinkan hidup di dalam dunia ini, dalam segala konteks keadaan yang ada. Supaya hidup saudara dan saya ini menjadi kesempatan orang-orang yang sedang mengalami kelaparan rohani itu dipuaskan, di mana mereka mendapat Sang Roti hidup itu yang menyelamatkan hidup mereka. Jemaat yang terkasih, roti yang menyelamatkan adalah roti yang datang dari sorga, yaitu Yesus Kristus. Dan ini yang akan memenuhkan kelaparan rohani setiap orang yang mau datang kepada Dia. Yang kedua, saudara, roti yang menyelamatkan adalah roti yang kekal, yang memberikan hidup yang kekal. Karena kata roti hidup, kata hidup di situ dipakai kata zao, yang berarti menegaskan bukan hidup di dalam kurun waktu tertentu, tetapi hidup yang terus menerus, hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu hanya di dalam Allah, yang sebelum segala sesuatu ada, Dia sudah ada. Dan Tuhan Yesus pernah menegaskan, bukan? Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Jadi dengan kata lain, Yesus yang menyatakan diri, akulah roti hidup yang datang dari sorga. Hidup yang kekal, sorga yang kekal itu, Dia datang untuk saudara dan saya. Dan jikalau kita sudah menerima hidup yang kekal itu, Tuhan mau supaya hidup kita ini kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Maka itu di dalam ayat yang ke-58 jelas, inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu. Ini berbicara tentang mana. Ketika peristiwa Eksodus, di mana umat Israel itu berada di padang gurun, mereka tidak punya makan, tidak ada roti. Lalu Tuhan menurunkan roti dari langit. Mana. Namun ketika mereka makan, kenyang. Tetapi itu tidak berlangsung lama. Karena itu hanya bersifat jasmani. Itu bersifat jiwani, menjadi tenang. Tetapi kematian itu tetap terjadi. Maka itu roti yang dimakan nenek moyang, itu bukan roti hidup. Artinya bukan roti yang memberi dimensi pemenuhan atas kebutuhan rohani. Yang bisa memberikan pemenuhan atas kebutuhan rohani adalah Sang Roti hidup yang kekal itu, yaitu Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Maka itu dengan jelas dikatakan, dan mereka telah mati barang siapa makan roti ini, yaitu roti Yesus Kristus. Ketika seseorang itu percaya, maka orang itu dihisapkan di dalam hidup yang kekal. Maka itu hal ini dilambangkan atau disimbolkan melalui peristiwa perjamuan malam terakhir bersama murid-murid ketika Yesus sebelum disalibkan itu. Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan, dan dibagikan. Yesus mengambil anggur, lalu dibagikan supaya diminum. Jemaat yang terkasih, ini memberikan satu simbol bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita ini makan roti, yaitu daging Yesus, secara simbolis di dalam iman kita.
Dan kita minum anggur sebagai simbol daripada darah Yesus. Darah yang menghidupkan itu, yang menyucikan itu, yang membasuh itu. Sehingga kita ini dihisapkan, kita ini masuk di dalam kehidupan yang kekal. Oh, luar biasa. Itu anugerah Tuhan yang tak terselami oleh pikiran manusia dari zaman ke zaman. Maka itu kenapa orang-orang Yahudi pada saat itu bertengkar satu sama lain. Karena dah masuk akal. Tetapi iman kepada Yesus itu bukan didasarkan oleh akal manusia. Tetapi oleh kesadaran kita bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. Lalu kita dengan rendah hati menerima Tuhan Yesus. Mengakui dosa kita, mengundang Yesus masuk di dalam hati kita. Disitulah kita memperoleh keselamatan. Sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Barang siapa mengaku Yesus adalah Tuhan dan menerima di dalam hati, dia yang sudah dibangkitkan itu menjadi juru selamat secara pribadi. Maka firman itu katakan, kita diselamatkan. Dan Yesus dengan jelas, kalau ada orang yang percaya, yaitu makan dan minum dari dagingku dan darahku, ia memperoleh hidup yang kekal. Jadi pengertian roti yang menyelamatkan adalah roti yang memberi hidup kekal. Mengapa itu bisa terjadi? Mengapa itu menjadi sebuah jaminan? Karena Yesus, dia yang sudah mati di atas kayu salib. Namun dia bangkit, dan setelah dia bangkit, dia tidak mati lagi. Tetapi dia naik ke sorga. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini yang penting bagi kita. Supaya melalui hidup kita, misi Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Melalui hidup kita, itu tergenapi. Sehingga kalau toh kita ini dalam berbagai macam pergumulan kita masih hidup, bukan hanya kita berdoa, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan berkati saya, Tuhan beri kekuatan kepada saya, Tuhan berikan keberhasilan kepada saya. Sekalipun kita sakit, sekalipun kita terpuruk, Tuhan tetap mau pakai kita menjadi alat misi Tuhan, memberitakan keselamatan yang dari roti hidup itu, Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih, saya teringat peristiwa penyaliban Yesus itu. Di mana seorang penjahat yang di sebelah Yesus itu menyadari dan dia berkata kepada Yesus, "Ya Yesus, jikalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku." Jemaat yang terkasih, kalimat ini menegaskan bahwa seorang yang jahat ini sadar bahwa melalui kejahatan yang dilakukan, dia tidak pernah terpenuhi kelaparan rohaninya itu. Sampai dia melakukan hal yang sejahat-jahatnya, tidak pernah ada kepuasan di dalam rohaninya. Maka ketika dia berjumpa dengan Yesus, sang roti hidup yang datang dari sorga pada saat itu, Yesus menegaskan apa? Saat ini juga, hari ini juga, engkau akan bersama-sama dengan aku ke dalam Firdaus. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku masuk di dalam hidup yang kekal. Hidup yang selama-lamanya. Oh, itu anugerah the last minute, Bapak Ibu. Tapi jikalau sekarang ini kita masih ada, jangan nunggu the last minute. Sehingga engkau hidupmu hanya mencari kepuasan duniawi. Engkau tidak akan pernah puas. Kekayaanmu tidak bisa memuaskan rohanimu. Jabatanmu tidak bisa memuaskan rohanimu. Apapun hawa nafsumu tidak bisa memenuhi kelaparan rohanimu. Selain daripada engkau datang di bawah kaki salib Yesus yang adalah roti hidup yang dari sorga itu. Jemaat yang terkasih, di saat pandemi kita semua mengalami kesulitan. Tidak ada yang tidak mengalami kesulitan. Tetapi di tengah segala kesulitan ini, justru menjadi peluang bagi kita untuk kita menyadari diri kita ini masuk, dihisapkan di dalam misi Allah. Firman Tuhan katakan, ladang sudah menguning. Sudah waktunya untuk dituai.
Siapa yang mau menuai? Jemaat yang terkasih, ketika engkau masih hidup sekarang ini, itu berarti anugerah kesempatan yang Tuhan berikan melalui hidupmu. Engkau dipakai untuk menuai, untuk memberitakan Injil keselamatan sang roti hidup itu, supaya banyak jiwa itu boleh mengenal Yesus. Oh, itu satu hal yang indah, bukan? Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, perempuan Samaria diubahkan karena menerima roti yang menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus. Penjahat di sebelah Yesus menerima keselamatan karena Yesus adalah roti hidup yang datang dari sorga. Maka itu bagaimana kehidupan kita? Bapak Ibu, saya memiliki gambar hati. Hati kita ini menjadi ruang kosong, sebagaimana kita ini mengalami kelaparan rohani. Tidak ada satupun di dalam dunia ini yang bisa memenuhi kekosongan di dalam hati kita. Tidak ada satupun di dalam dunia ini yang bisa memenuhi kelaparan rohani kita, selain daripada kita mengundang Yesus. Yesus Kristus yang sudah datang, Dia yang telah mati di atas kayu salib. Maka jikalau kita mau mengundang Yesus masuk di dalam hati kita, kelaparan rohani itu akan digantikan dengan kepuasan rohani, pemenuhan rohani. Dan melalui hidup kita ini, kita boleh menggenapkan misi Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Memberitakan bagi jiwa-jiwa yang mengalami kelaparan rohani. Bagaimanakah kita saat ini? Maukah kita mengundang Yesus, menerima Dia, sang roti hidup yang menyelamatkan itu, sehingga kita pun dipakai oleh Tuhan untuk menjadi misi Allah, menyelamatkan bagi mereka yang saat ini sedang mengalami kelaparan rohani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat hening sejenak. Jemaat yang terkasih, mari kita akan masuk di dalam doa syafaat kita, dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang saat ini mengalami berbagai macam pergumulan, entah itu sakit yang dialami, keterpurukan ekonomi, kesulitan keuangan, pekerjaan, dan juga di dalam relasi keluarga. Demikian juga mereka yang sedang mengalami kedukaan. Tetapi di tengah kondisi yang demikian ini ya Bapa, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu meneguhkan iman seluruh jemaat-Mu. Sehingga bukan hanya di dalam kondisi sakit, kondisi ekonomi yang berat, keuangan dan sebagainya, kami hanya berdoa meminta belas kasih Tuhan, untuk kami disembuhkan, untuk kami dibangkitkan, untuk kami dicukupkan, diberkati. Tetapi biarlah kami di tengah kondisi yang berat ini, kami boleh meminta kepada Tuhan, yaitu berikan kepada kami hati yang boleh menggenapkan misi Tuhan, di mana kami boleh melihat bukan hanya pada diri kami sendiri, tetapi melihat jiwa-jiwa yang membutuhkan akan kasih Tuhan, keselamatan dari Tuhan, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus, sang roti hidup itu yang datang dari sorga. Maka itu ya Bapa, kuatkan, teguhkan kami sekalian, supaya di tengah kondisi yang berat ini, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, yaitu melalui kesaksian hidup kami boleh memberitakan Yesus Kristus, sang roti hidup yang datang dari sorga, yang memberikan keselamatan. Teguhkan, kuatkan iman kami sekalian ya Bapa. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah kesulitan penanganan pandemi COVID-19 ini. Kiranya hikmat bijaksana daripada Allah yang Maha Tinggi menaungi pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga mereka boleh menangani ini dengan baik. Engkau memberkati para tenaga kesehatan yang ada sebagai garda depan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan ekstra. Dan biarlah melalui kondisi ini pun,
kuasa Tuhan dinyatakan, sehingga tidak sedikit orang itu akan melihat dan menyaksikan kuasa Tuhan yang melampaui segala keadaan. Mereka pada akhirnya boleh bertelut di hadapan Tuhan. Dengan mulut mereka boleh mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan di dalam hati mereka boleh menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah Engkau Bapa. Kami menyerahkan setiap diri kami masing-masing sebagai gereja Tuhan yang ada. Kiranya Tuhan menopang kami. Terpujilah Engkau Bapa. Kuatkan mereka yang lemah saat ini. Teguhkan mereka yang saat ini mengalami satu keterpurukan. Dan berikan kebangkitan bagi mereka yang terpuruk. Mereka yang mengalami putus asa. Mereka yang sedang di dalam ketakutan. Tuhan bangkitkan untuk boleh melihat rancangan Tuhan. Misi Allah di tengah kondisi ini. Sehingga kami semua boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sang roti hidup yang menyelamatkan, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat sekalian, dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita ikrarkan pengakuan iman kita berdasar pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum memulai pelayanan persembahan, saya memberikan informasi kepada jemaat bahwa saat ini GKI Dharma Permai telah mendapatkan seorang tenaga di bidang multimedia atas diri Saudara Maverick Timotius Fadrian Agung. Saudara Maverick telah aktif mulai dari 21 Juli 2020. Kiranya jemaat mengetahui hal ini, saya memberikan kesempatan kepada Saudara Maverick untuk menyapa jemaat. Shalom keluarga damai. Puji Tuhan, setelah 1 tahun saya melayani di GKI Damai, akhirnya Majelis GKI Damai memberikan kesempatan bagi saya, Maverick Timotius, untuk memperkenalkan diri saya sebagai tenaga penuh waktu bidang multimedia di GKI Damai. Keluarga Damai, kiranya di masa yang tidak mudah ini, keluarga Damai tetap semangat, dan saya harap kita dapat bertemu kembali dan bersekutu bersama di gereja seperti sedia kala. Tuhan Yesus memberkati. Diberitahukan juga kepada jemaat bahwa GKI Dharma Permai telah mendapatkan bantuan pelayanan atas diri Saudari Grace Putri Indahsari, dan saudari tersebut aktif mulai melayani pada tanggal 1 Agustus 2021. Kiranya jemaat mengetahui hal ini. Saya mempersilahkan Saudari Grace untuk dapat memperkenalkan diri. Shalom keluarga damai, perkenalkan nama saya Grace Putri Indahsari. Bapak Ibu bisa memanggil saya dengan nama Grace Peace. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang diberikan oleh setiap hamba Tuhan, Majelis Jemaat GKI Dharma Permai kepada saya, dan saat ini saya melayani sebagai pekerja penuh waktu di GKI Dharma Permai. Saya berharap kita semua bisa bersama-sama terus melayani Tuhan di tempat ini, dan kita juga bisa bersama-sama nanti bertemu kembali. Tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam pelayanan persembahan yang akan didasari dari Nats Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita memberikan persembahan kita dengan diiringi sebuah pujian dari PKJ 146 bait yang pertama dan ketiga, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap kasih karunia dalam kehidupan kami, kehidupan yang telah Tuhan selamatkan dari maut atas dosa. Saat ini kami rindu, kami boleh mempersembahkan yang terbaik melalui kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Maukah kau cari roti yang terpecah bagiku? Maukah kau cari anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Jemaat yang terkasih, ibadah kita secara virtual memang akan berakhir. Tetapi kita percaya bahwa ibadah yang sesungguhnya adalah keseharian kita, di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat di sekitar kita, di tengah pekerjaan kita, di tengah kondisi apapun, sejatinya kita ini adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Maka itu biarlah kita boleh percaya, Yesus Kristus, Sang Roti hidup yang telah menyelamatkan, itu yang akan terus menuntun kehidupan kita, yang menghiburkan kita, yang meneguhkan kita. Maka itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya. Amin.